Oke guys, gue pengen bahas 3 ide bisnis yang menurut gue pemula bisa lakuin di 2022. Tapi ini gue bakal bahas beberapa yang lu harus lakuin berbeda di tahun ini dibanding tahun-tahun lalu. Soalnya beberapa dari ide bisnis ini sebenarnya tuh udah ada dari dulu. Cuma apa yang kita harus lakuin dan kenapa opportunity-nya itu lebih menarik di tahun 2022. Dan kebanyakan dari ide ini sebenarnya bisa dilakuin dengan modal yang minim atau dimulai dengan modal yang minim. Nanti kalau misalnya udah punya cash flow, udah punya pendapatan, kita bisa ekspansi dan akhirnya bisa evolusi bisnis ini. Nanti kita bakal bahas satu-satu. Nah, ide pertama yang pengen gue bahas adalah white label product. Sebenarnya ini udah ada dari tahun-tahun lalu, tapi gue nggak tahu kenapa di marketplace sekarang tuh makin banyak yang gue lihat ini produk bagus banget. Tapi gara-gara informasi ya, gara-gara sudah semua gampang di Google, gue tahu ini sebenarnya produk white label. Gue tahu ini sebenarnya kalau lu cari modalnya itu harganya cuma 30.000, tapi mereka jual 150.000. Dan kenapa white label ini menarik? Karena ini tuh kebanyakan orang kalau misalnya mau mulai bisnis tuh mereka bingung dari product development. Gimana caranya gue bikin produk yang bagus, gimana cara gue ngedesain produk yang menarik banget buat customer, terus nanti izinnya gimana, terus R&D-nya gimana. Bagi yang nggak tahu gue jelasin lagi dulu. White label dibanding produk sendiri, artinya ada produk di luar sana yang generik, yang umum, yang sebenarnya produsennya tuh ngejual ke semua orang. Dan itu unbranded, lu bebas mau branding sebisa mungkin, lu mau bebas mau packagingnya gimana. Dan biasanya white label produk ini memang didesain untuk resellers. Terserah lu mau jual harga berapa dan lain-lain. Beberapa dari contoh white label yang paling umum, misalnya kayak kaos, misalnya kayak tote bag, misalnya kayak gifts, boneka, dan sebenarnya banyak banget. Gue akan kasih satu referensi. Kalau misalnya masih kurang ngerti, ini gue kasih satu contoh produk yang white label dan satu contoh produk yang udah di branding dari hasil white label. Dan itu jualnya tuh bisa berkali-kali lipat dibanding harga modalnya. Tapi gue mulai dari mana kok? Nah, pertama kita decide produknya dulu sebenarnya. Sekarang tuh kita segampang tinggal Google cari platform-platform yang nyediain produk-produk white label yang gak ada branding, yang bahkan kalian bisa ubah brandingnya sendiri. Salah satu yang paling umum itu custom products. Kalian bisa ke websitenya Ciptaloka atau ada beberapa custom products yang lain. Nah, di sana mereka ngejual barang-barang plain yang kalian bisa custom dan akhirnya bisa di branding untuk jadi produk kalian. Kunci dari suksesnya white label itu sebenarnya harus ada dua: rebranding, repackaging. Gimana cara lu naikin harganya 5 kali lipat, itu balik lagi ke dua hal itu. Sebagai white label reseller, kalau udah nemu produknya, step kedua adalah gimana cara nge-branding produk itu seakan kayak produk yang mahal yang kalian udah R&D dan lain-lain. Ya, contohnya kayak gini. Terus maksudnya gimana kalau ini modalnya kecil? Nah, kebanyakan dari produk white label ini itu kalian bisa pesan by order, jadi nggak perlu ngestok barangnya banyak. Misalnya kalau di platform yang kayak custom gitu, kalau misalnya ada orderan baru kalian order gitu, jadi uangnya udah masuk dari klien baru kalian yang order. Kalau mau lebih ekstra, biasanya kalian kirim dulu ke tempat kalian di rumah gitu misalnya, terus kalian packaging dengan bagus baru dikirim ke customer. Kalau misalnya lebih pengen simple ya udah langsung kirim ke customer ya. Tapi beberapa platform-platform ini tuh sebenarnya bisa jasa custom packaging. Nah, kalian harus perhatiin di sana. Kalau kalian jualan produk retail, jualan produk yang penting banget juga adalah gimana cara kalian komunikasi dengan customer. Sekilas kalian ngerti ya di bagian white label produk tuh apa dan gimana cara mulainya. Tiap orang bisa beda-beda. Ide kedua yang menurut gue yang bisa kalian lakuin di 2022 sama, yaitu freelance menjadi agency. Freelance lebih gila lagi karena kalian nggak butuh modal. Modal kalian itu skill yang kalian pelajari mungkin dari Google, YouTube. Tapi freelance itu bukan bisnis sampai menjadi agency. Beberapa poin-poin penting untuk kalian lakuin agency di 2022. Kalian harus ngerti, agency semakin banyak orang yang menyediakan jasa untuk customer. Kalau menurut gue ada 3 poin yang kalian harus perhatiin di sini. Yang pertama, jangan main di mass market untuk freelance dan agency. Misalnya kalian punya skill graphic design, kalian kerucutin lagi graphic design untuk content creator, graphic design untuk product finance. Jadi dengan kalian go niche, kalian kompetisinya jadi nggak terlalu gede. Yang kedua, kalau misalnya mau ngebangun agency, sekarang tuh bukan zamannya ngebangun portfolio, tapi ngebangun reputasi. Bedanya portfolio dengan reputasi. Portfolio itu kalian simpan untuk diri sendiri yang kalian kasih lihat kalau misalnya kalian minta. Tapi reputasi, kita di zaman content creating, kalian sebagai agency harus mengeluarkan karya-karya kalian di sosial media, mau itu TikTok, mau itu Instagram. Apalagi kalau misalnya hasil kerja kalian itu dapat recognition, misalnya award dan lain-lain, itu bakal nge-boost banget di tahun ini. Dan yang ketiga yang ngebedain agency di tahun 2022 dibanding tahun lalu adalah kalian harus mulai nge-charge berdasarkan result, bukan berdasarkan SOW. Maksudnya gimana kok? Nih, analoginya kalian seorang web developer. Biasanya kalian nge-charge satu website 3 juta. Tapi kalau misalnya agency pengen expand secara besar, kalian harus tahu, dengan kita ngedesain landing page ini akan naikin sales untuk customer berapa gitu misalnya. Ini bakal dapetin followers di Instagram, misalnya kalau graphic design berapa gitu. Dan akhirnya klien bakal lebih tutup mata untuk soal harga. Kalau misalnya kalian bisa ngejanjiin mereka suatu performance. Dan itu menurut gue tips-tipsnya kalau kalian mau mulai bisnis freelance to agency. Kalau menurut gue ini bisnis yang gak bakal mati, karena sampai selamanya badan-badan ini, company-company ini tuh bakal selalu butuh services di luar dari yang mereka hire. Tinggal gimana caranya kita stand out. Nah, yang ketiga itu adalah niche market retailer. Kayak mungkin bahasanya kayak agak terlalu gimana ya, tapi intinya ini jualan online yang kalian harus fokus ke niche market. Forget about